Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Umar, NPM 1951020247 dari kelas C Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari matkul Pasar Modal Syariah. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian dan dasar hukum tentang pasar modal syariah yang Anda ketahui. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana, dan menerapkan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Dasar hukum pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Quran dan hadis yang ditegaskan oleh National Sharia Council Fatwa atau DSN. Terdapat 14 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia sejak tahun 2001. Di sini saya akan membacakan 3 dari 14 fatwa tersebut. Yang pertama itu fatwa nomor 2 /DSN MUI /9/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua, fatwa nomor 32 DSN MUI /9/2002 tentang obligasi syariah. Yang ketiga, fatwa nomor 33 DSN MUI /9/2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Soal nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan variabel terpenting dalam pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Variabel atau prinsip-prinsip di bidang pasar modal yaitu yang pertama, pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah. Soal nomor 3 yaitu berikan pendapat Anda mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan bagaimana menurut Anda pentingnya berinvestasi dalam Islam. Pasar modal syariah telah berkembang pesat dan semakin menarik. Pasar modal syariah juga sudah menjadi pilihan investasi yang populer bagi masyarakat Indonesia. Hal itu terlihat dari jumlah saham syariah yang tercatat di bursa berdasarkan data BIE sejak tahun 2001 sampai dengan 27 Oktober 2020, jumlah saham syariah meningkat 90,3% dari 237 saham menjadi 451 saham. Jumlah ini setara 63,6% dari total saham yang tercatat di BEI. Berdasarkan besaran kapitalisasi pasar saham syariah mencakup 51,4% dari kapitalisasi pasar keseluruhan. Artinya, total kapitalisasi pasar saham syariah sebesar 3.061,6 triliun rupiah dari seluruhan kapitalisasi pasar yang berjumlah 5.956,7 triliun rupiah. Menurut saya investasi itu sangat penting karena dalam ekonomi syariah investasi itu sendiri sangat dianjurkan dalam kegiatan bermuamalah guna untuk menjaga harta yang kita miliki menjadi produktif dan memberi manfaat pertumbuhan perekonomian umat Islam. Ketika kita sudah berinvestasi, tidak perlu cemas akan masa tua, kecelakaan, sakit, dan kehilangan pekerjaan karena kita sudah mempunyai simpanan dana dalam bentuk investasi syariah. Investasi syariah memiliki prinsip halal yang terhindar dari bisnis yang haram atau syubhat serta memiliki manfaat bagi kedua belah pihak serta manfaat di dunia dan akhirat. Soal nomor 4 yaitu jelaskan bagaimana konsep dari saham syariah serta penyelesaian saham syariah dan penilaian saham di pasar modal. Konsep saham syariah itu saham syariah sendiri itu merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan OJK lainnya. Perhitungan nilai saham sendiri itu dilakukan dengan mendiskontokan semua aliran kas yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. Proses penilaian saham akan meliputi yang pertama yaitu estimasi aliran kas saham di masa depan, yang kedua estimasi tingkat return yang disyaratkan, yang ketiga mendiskontokan setiap aliran kas dalam tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan, yang keempat nilai sekarang setiap aliran kas
tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh nilai intrinsik saham bersangkutan. Terima kasih, itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.